Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, mari kita sama-sama membaca doa. Semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah, dan kita diberikan ilmu dan pemahaman. Berdoa, mulai. Baik, rekan-rekan, sepertinya yang hadir sekarang masih baru 4 mahasiswa. Oke, ada mahasiswa yang menghubungi saya untuk beberapa hari ini untuk pertemuan kita hari ini, tentunya tentang pemahaman terhadap COVID. Namun belum bisa dapat saya jawab dengan penuh. Uh, Sekarang dari rekan-rekan yang hadir di sendiri-sendiri, apakah masih ada pertanyaan tentang tugas yang diberikan? Kalau dibilang sih masih belum begitu paham ya, Pak. Oke. Nanya teman yang bisa ini juga tak tanyain gimana ini, katanya dia juga nggak paham. Oke. Jadi bingung. Jadi oke. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, mmm, lebih ke arah terhadap jadi kan untuk ada beberapa framework ya kan, ada COVID, ITIL, ISO, IEC, dan yang lainnya. Nah, yang rekan-rekan bahas sekarang kan lebih ke arah semua ke COVID 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 5 atau berapapun itu. Nah, COVID itu apabila rekan-rekan sempat baca lagi, itu ada domain. Nah, kemarin mahasiswa sudah ada yang, di antara rekan-rekan ada yang sudah mengarah ke situ, domain gitu kan. Betul itu ke arah domain. Nah, domain itu mempunyai beberapa kontrol objektif, ya yang disebut dengan indikator itu ya kontrol objektif tadi itu. Nah, jadi, eee, kan ada beberapa prinsip. Jadi ada prinsip, lalu ada domain, lalu apa namanya, domain itu mempunyai kontrol objektif atau indikator-indikatornya, ya kan. Nah itu sebenarnya yang ingin saya, lihat dari rekan-rekan adalah upaya untuk lebih mengenal COVID-5 dari referensi yang lain, seperti itu. Nah, apakah rekan-rekan sudah sempat membaca ke arah situ tentang COVID-5, bahwa COVID-5, eee, selain punya beberapa prinsip, namun saya lebih fokus kepada domain dan kontrol objektifnya. Sudah sempat baca belum tentang domainnya COVID-5 dan kontrol objektifnya apa saja? Jadi misalnya gini, kan domainnya tergantung sih, ada yang, rekan-rekan pakai COVID-nya yang mana gitu, ada yang domainnya ada 4, ada yang domainnya 5, jadi tergantung, COVID yang rekan-rekan gunakan. Misalnya ada, yang rekan-rekan pakai misalnya COVID yang versi di mana domainnya adalah 4, yaitu, Plan and Organize atau PO, Acquire dan Implement atau AI, Deliver and Support atau DS, Monitoring and Evaluation atau MA. Nah, itu masing-masing daripada domain tersebut, itu mempunyai kontrol objektif atau indikator. Misalnya untuk, PO itu Plan and Organize, itu dia mempunyai kontrol objektifnya, satu mendefinisikan rencana strategis TI, seperti itu. Dan ada lagi yang, eee, ko COVID yang domainnya itu bukan lagi Plan and Organize, tapi BAI, gitu. Ada yang menggunakan dia sistemnya adalah, BAI, Build, Acquire, dan Implement. Kalau tadi kan, Acquire dan Implement, gitu. Itu ada Build, Acquire, and Implement-nya. Jadi ada B-nya. Jadi dia nanti kodenya BAI. Jadi domainnya dia seperti itu. Misalnya domain dia adalah Build, Acquire, dan Implement. Nah, rekan-rekan sudah sempat baca belum tentang COVID-5? Khususnya tentang domainnya dulu deh, sebelum masuk ke dalam kontrol objektifnya. Oke, berarti, sekarang rekan-rekan
silahkan bisa lihat di materi yang saya upload, tapi itu bahasa Inggris, ya kan, bisa. Nah, tadi tuh, namanya rekan-rekan cari sendiri kelompoknya, kita mau pakai COVID yang mana gitu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa COVID itu kan berkembang ya rekan-rekan ya. Ada yang COVID 1, COVID 2, COVID 3, COVID 4, COVID 5. Nah, rekan-rekan pakai yang mana nih referensinya gitu. Mau COVID 5 semua boleh, boleh gitu kan. Namun walaupun nanti rekan-rekan semua pakai COVID 5, bisa jadi rekan-rekan domainnya, ya kan, memang keempatnya itu atau hanya sebagian, namun kontrol objektifnya nanti yang bisa jadi berbeda, tergantung di mana use case-nya digunakan, tergantung di mana COVID tersebut misalnya diterapkan. Oke, berarti Pak, saya googling di Google tentang domain COVID-5, tapi yang munculnya itu jurnal. oh jurnal. Nah, Saya nemu kerangka COVID-5 membagi proses teknologi informasi menjadi 5 domain, yaitu EDM, APO, DAI, DSS, MIA. Nah, tuh kan seperti yang saya sampaikan tadi, dia ada 5 gitu kan. Untuk COVID yang lain, versi yang lain dia ada 4. Yang tadi ada BAI-nya kan, ada build, acquire, dan implement. Sedangkan di domain yang lain ada hanya mulainya dari plan and organize, acquire dan implement itu tersendiri. Sedangkan kalau tadi makanya BAI. Nah itu maksudnya yang saya harapkan tuh rekan-rekan coba cari informasi tentang COVID-5, ya kan? Kan rekan-rekan juga sudah pernah meresume jurnal, ya kan? Nah, rekan-rekan pahami lagi tentang domain gitu. Jadi kan ternyata COVID-5 sendiri dia punya banyak versinya gitu kan. Nah, coba pahami tentang domainnya, khususnya tentang domainnya, lalu apa kontrol objektifnya. Jadi si indikatornya itu si kontrol objektifnya apa saja. Nah, coba nanti kalau dibaca lebih lanjut tentang jurnal tersebut, tapi biasanya jurnal nggak terlalu mendalam sih ya, karena jurnal itu kan agak lain fokusnya. Gitu, dia nggak akan terlalu mendalam, tapi bisa jadi jurnal itu bermanfaat karena walaupun dia tidak terlalu mendalam tentang domain dan kontrol objektifnya, namun dia menghasilkan sesuatu capaian, yaitu menilai suatu tingkat maturity level, ya kan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gitu, gini deh, mudahnya sekarang, kita akan sampai nanti kepada hal tersebut, di mana rekan-rekan akan mencoba adanya satu kasus COVID yang rekan-rekan buat, ya kan, sehingga adanya penilaian tentang tentunya tentang apa namanya capacity level daripada daripada kasus yang ada atau dari tempat yang dicoba diimplementasikan daripada si COVID-5. Jadi tentunya rekan-rekan nanti akan mengimplementasikan domain daripada si COVID-5 kan, misalnya salah satunya dari BAI-nya aja. Gitu. Kan tadi ada 5 domain, ya kan? Ada 5 domain. Nah, mungkin rekan-rekan fokus, Pak, saya mau fokus di domain yang BAI. Tadi kan disebutin salah satunya BAI. Jadi ini tuh dipilih salah satu gitu ya Pak, mau yang mana? Tapi rekan-rekan baca dulu, jangan langsung milih satu mana BAI, baca dulu ke 5 domain tersebut. Baca dulu kontrol objektifnya. Jangan nanti salah milih, saya mau BAI aja karena disebutin BAI, ternyata kontrol objektifnya lebih banyak daripada yang lain. Kan menyusahkan dari rekan-rekan juga. Pelajari dulu dari awal, ya kan? Mungkin rekan-rekan agar punya bayangan lebih tinggi lagi, intinya COVID-5 itu dia mempunyai beberapa prinsip. Mungkin disebutkan juga di jurnal itu. Sekitar 5 prinsip lah. Yang misalkan intinya gini, hampir semua framework daripada IT governance salah satunya COVID memisahkan antara tata kelola dengan manajemen IT. Tata kelola IT dan manajemen IT dipisahkan. Nah, kan perlu dilihat best practice-nya seperti apa. Dinilai dong gitu kan. Bagaimana sih tingkat tingkat atau levelnya gitu kan. Ada yang maturity level, ada capability level. Nah, masing-masing daripada
domain tersebut mempunyai penilaian level yang berbeda gitu. Kalau BAI itu lebih ke arah pengukuran capability-nya dengan mengklasifikasikan knowledge prosesnya. Jadi kalau ya kita ambil BAI ya, kan tadi kita sudah sebutin BAI ya. Kalau domain COBIT yang berupa BAI tadi, kan ada 5 tuh, salah satunya BAI. Domain COBIT 5 yang BAI tadi itu, dia melakukan klasifikasi knowledge process. Hasilnya adalah pengukuran capability level. Nanti bisa dievaluasi gap capability levelnya. Lalu rekan-rekan kalau sudah bisa mengevaluasi, biasanya merekomendasikan. Nah, seperti itu sih rekan-rekan. Nah, itu tuh rekan-rekan sudah mulai paham, apa ya, mulai benar-benar kesannya, melakukan mengimplementasi daripada si, apa namanya, IT governance ini, gitu. Oke, jadi apa yang harus rekan-rekan pertukarkan pertama, membaca tentang COVID 5 domainnya, ya kan? Ya kan? Ada yang, tadi ada yang 4, ada yang 5, boleh diambil yang 5 nggak apa-apa, yang ada BAI-nya tadi, ya kan? Oke. Cukup jelas? Tugas yang pertama yang harus rekan-rekan lakukan apa? Halo? Tes 1, 2, 3. Menemukan domainnya, Pak. Iya, oke ya. COVID 5 ya, domainnya ya. Baca COVID 5 tentang domainnya dan kontrol objektifnya, si indikator-indikatornya, ya. Karena masing-masing domain itu mempunyai kontrol objektif atau indikator-indikatornya, ya kan? Nah, lalu nanti dari kontrol objektif tersebut pasti ada suatu klasifikasi, ya kan? Ada suatu klasifikasi bagaimana mengklasifikasikan berdasarkan si kontrol objektif tadi. Nah, hasil dari klasifikasi tersebut bisa mengukur suatu level, contohnya BAI. BAI itu yang diukur adalah capability levelnya. Nanti kalau sudah bisa diukur capability levelnya, misalnya capability levelnya 3 Pak, dari 5, berarti kan ada gap. Dari 3 ke 5 gapnya ada berapa? 2, di mana gap tersebut? Ya kan? Oh, yang 5 tuh sempurna Pak, yang 3 itu tidak kurang sempurna. Nah, gapnya tuh di sini Pak, gitu. Di kontrol objektif yang ini dan ini nilainya rendah. Itu jadi berupa suatu evaluasi akhirnya. Setelah rekan-rekan melakukan pengukuran, lalu bisa melihat di mana gapnya, itu evaluasi namanya. Lalu kalau sudah seperti itu, kalau rekan-rekan tahu bahwa sudah ada gap, rekomendasinya apa? Nah, itulah yang bisa diberikan kepada suatu instansi. Nih, berdasarkan Kombil 5 domain BAI dengan kontrol objektif ini, yang diukur adalah capability level sekian. Dia akan bermanfaat banget bagi manajemen tentunya, untuk stakeholder tentunya. Oke? Coba saya tes. Dari random ya. Naufal apa? Kelompok berapa? 1, 2, 3? Naufal Malfa kalau masuk kelompok berapa? 1, 2, atau 3? 1. Oke, apa yang sudah harus dilakukan, harus dilakukan minggu depan untuk presentasi tentang domain COVID 5 pilihannya, beserta dengan kontrol objektifnya? Baca tentang? Ya. Dah, oke, itu dulu. Baca tentang COVID 5, ya kan, domainnya, dan kontrol objektifnya. Itu dulu, ya kan. Nanti baru dilanjutkan tentang memilih salah satu dari domain tersebut dan didalami lagi. Didalami maksudnya apa? Domain ini sebenarnya dia apa sih? Bagaimana sih cara klasifikasinya agar bisa tahu bahwa dia levelnya sampai mana gitu kan? Tadi ingat ya,
BAI dia punya kontrol objektif. Dari beberapa kontrol objektif tersebut bisa dipilih semua atau sebagian untuk melakukan klasifikasi terhadap suatu lembaga. Yang akhirnya nanti bisa jadi pengukuran kan, tingkat satu level, suatu level. Misalnya tadi BAI itu punya misalnya sekitar 13 kontrol objektif. Dari 13 kontrol objektif daripada BAI, rekan-rekan sepakat Bapak kita ngambil 7 atau 5 gitu untuk mengukur capability level daripada instansi tersebut, ya kan? Tapi ini nggak ngawur nih umurnya, berdasarkan membaca juga. Nah, capability level mereka kami klasifikasikan berdasarkan kontrol objektif yang 7 tadi ini. Kontrol objektifnya apa saja? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Oke, cukup jelas? Kelompok Kurniasih dari kelompok berapa? Sama Pak, kayak karnaval. Oke. Kelompok Saheri kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Kelompok 1 siapa? Sahal Mahfuz? Kelompok 2, Pak. Siapa yang kelompok ini? Paling kelompok 3 ya, Winnie dan Dede Herman kelompok berapa? Ya, kelompok 2 juga, Pak. Oke, berarti kelompok 3, Winnie. Apa yang harus dilakukan? Maaf Pak, sebelumnya mau tanya dulu terkait yang tadi Pak, untuk mastiin. Jadi kan yang domain si COVID-5 misalkan kan ada 4 domain ya. Misalkan kita mau mengukur maternity level. Nah itu kita bisa milih kah dari domain yang mana aja sama objektifnya yang mana aja gitu? Apakah ada objektif tertentu yang ngatur maternity itu? Bagaimana Pak? Pertanyaan yang bagus. Ada. Jawabannya. Ada. Jadi ada domain tertentu yang mempunyai kontrol objektif yang untuk mengukur maturity level. Jadi nggak bisa ngambil, saya mau ngambil BAI Pak, yang Anda ukur apa? Maturity level. Kalau BAI itu yang diukur levelnya adalah capability, bukan maturity. Seperti itu. Bagus pertanyaannya. Jadi sudah mulai jelas ya ini ya. Nanti kelihatan nih apakah nanti ternyata pemilihan pengukuran levelnya yang diambil itu cocok dengan si kontrol objektifnya enggak dan domainnya enggak gitu. Itu sebenarnya jadi bagus tuh. Nanti akan kelihatan akan nampak itu apakah memang nyambung atau enggak gitu. Tapi cukup jelas ya bahwa maturity level itu ada kontrol objektifnya sendiri di bawah domain sendiri. Jadi ada domain punya kontrol objektif dan kontrol objektif tersebutlah untuk pengukuran maturity level. Cukup jelas. Lalu untuk levelnya itu selain capability sama maturity itu ada yang lain nggak Pak? Apa gimana? Ada kan? Keywordnya Ada masing-masing level. Levelnya ada. Ada rekan-rekan. Jadi tadi masing-masing domain mempunyai kontrol objektif dan mempunyai level yang akan diperhitungkan. Nah, bahkan tadi domainnya aja udah agak beda tadi. Yang tadi kan apa bilangnya akan menggunakan ada 4, yang satu lagi ada yang bilang 5, itu aja udah beda. Nah, sekarang itu saya ingin lebih ke arah rekan-rekan baca dulu dan referensinya COVID yang mana nih? COVID yang domainnya 4 atau COVID yang domainnya 5? Karena nanti itu bisa jadi kontrol objektifnya akan berbeda-beda. Oke. Baik. Ada nggak dari perwakilan dari kelompok 1 di sini? Dede sama ya. R Frank. Kelompok 1 itu kelompoknya Abi. Mungkin itu Kak Choice, dia ngikut kelompoknya Abi. R Van Vice Victorin, silakan. Apa yang harus dilakukan?
Iya Pak, gimana Pak? Ya, kelompok 1 presentasi awal minggu depan atau mau kelompok lain dulu yang presentasi duluan? Saya ikut kelompok 1 Pak. Kelompok 1 siap nggak presentasi duluan minggu depan? Belum Pak. Belum ya? Ya udah. Belum. Kalau kayak gitu Nggih. kita minta bantuan dari kelompok 2 atau 3 untuk presentasi terlebih dahulu agar bisa memberikan gambaran. Tapi tetap kelompok 1 harus paham bahwa walaupun belum siap mungkin untuk tampil pertama, dia bisa jadi tampil yang berikutnya. Tetap saja kelompok 1 silakan pilih COVID 5 yang mana. Tadi kan ada yang domainnya 4, ada yang domainnya 5. Nah, dari domain tersebut mempunyai masing-masing domain kan punya kontrol objektif. Pilih aja satu domain. Lalu lihat kontrol objektifnya, pelajari. Lalu lihat kontrol objektif ini itu untuk melakukan klasifikasi apa yang bisa dilakukan dengan kontrol objektif tersebut. Lalu klasifikasi tersebut itu untuk mengukur level apa, gitu kan? Kayak tadi BAI untuk mengukur capability, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, kelompok 1. Bisa disampaikan ke anggota timnya? Halo? Oke, baik. Baik, rekan-rekan, saya cukupkan untuk pertemuan kita minggu ini. Ini belum absen, Pak. Yes, belum absen. Tolong bantu nanti salah satu kirim ke saya nama-namanya, sekitar berarti ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, saya tunggu sebentar. Enggak, saya absen sebentar. Oke, kita absensi. Saya sebutkan namanya ya. Ini yang muncul pertama Saheri. Ada, Pak. Oke. Lalu Naufal Muafa. Oke. Kurniasi. Ada Pak. Oke. Winnie Mutia Kansa. Hadir, Pak. Sahal Mahmud. Hadir, Pak. Oke. R. Renkois. Jurnal. Nggak harus sama, nggak harus ada ini. Victorio, upayakan buat seperti jurnal. Gitu. Ada, Pak. Yang nanti itu Ada, akan Pak. tadi itu kan misalnya. Dede Herman. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Oke, yang belum itu adalah Muhammad Nur Wahid. Muhammad Nur Wahid? Enggak ya? Yang hadir siapa nih? Itu ada, Pak. Muhammad Nur Wahid. Liu Sama Purnomo. Kak Liu belum. Ya, ada, Pak. Oke. Nah, Muhammad Nur Wahid nih gimana nih? Tes Muhammad Nur Wahid. Kayaknya dia lagi di musola. Oke, baik. Kalau gitu kita yang hadir, yang lain absen. Itu Abi dia juga izin, masih ada kerjaan. Kalau izin itu L. Siapa aja? Abi ya? Abi. Siapa Iya, lagi cuma yang Abi yang ngechat di WA. Oke, Yang baik. lainnya nggak ada info. Nggak ada info ya, berarti yang lain absen. Alfa. Oke, baik. Saya simpan. Ya, minggu depan kelompok 2 duluan yang maju. Saya ngasih beri waktu full untuk membahas. Nah, yang rekan-rekan lihat nanti di di antar bangsa itu tentang ITAL. Itu salah satu framework daripada
IT governance juga. Namun daripada kita membahas banyak tapi nggak ada yang nyangkut, bahas aja COVID dulu sampai matangin. Nanti kalau gitu akan punya gambaran tentang, oh ya intinya sama, semua framework IT itu adalah best practice dan untuk memisahkan antara tata kelola dan manajemen daripada TI-nya. Oke. Untuk mencapai tujuan bisnisnya tentunya. Oke. Ya, oke baik rekan-rekan. Kelompok 2 full, kalau memang masih ada waktu baru untuk kelompok 3. Tapi maksudnya full minimal rekan-rekan dari kelompok 2 itu sekarang Google Meet itu ada waktunya ya ternyata ya. Dulu gratis, nggak ada waktunya. Berarti 45 menit itu untuk kelompok 1, mulai dari presentasi sampai dengan tanya jawab dari teman lain. Jadi presentasi itu 35 menit, tanya jawab 10 menit. Oke? Kelompok sorry. Kelompok 2. Ini nanti presentasinya ngebahas apa aja, Pak? Presentasinya tentang pemahaman rekan-rekan terhadap domain COVID yang rekan-rekan pilih. Mungkin nanti Saheri dan kelompok 2 memilihnya COVID yang domainnya 5. Mungkin nanti yang lain ngambilnya yang domainnya 4. Jadi saya lebih ingin melihat rekan-rekan gimana nih? Yang mana nih COVID-nya yang diinikan domainnya? Membahas tentang domain, ya kan? Lalu tentang domain set yang mana? Maksudnya domainnya ada berapa? Lalu mana domain yang rekan-rekan pilih? Lalu domain yang rekan-rekan pilih itu punya berapa kontrol objektif? Dan dari kontrol objektif tersebut, apakah semua atau sebagian yang rekan-rekan ambil untuk melakukan suatu klasifikasi? Lalu klasifikasi itu untuk mengukur suatu level kan? Level apa yang diukur oleh klasifikasi tersebut? Itu aja dulu. Oke, cukup jelas? Insya Allah, Pak. Nanti dipahami lagi. Oke, good. Kalau gitu. Kelompok 2 duluan. Tadi itu kalau masih ada waktu kelompok 3, kalau enggak nanti berikutnya. Kelompok 1 ya yang kelompok 1 kemungkinan kalau misalnya tidak bisa tampil pada berikutnya ya berarti nanti nunggu giliran dari kelompok 3. Baik, sekian rekan-rekan. Saya cukupkan untuk pertemuan kita ini. Harap dilakukan tugasnya minggu depan kita ini karena teman-teman sudah pertemuan ke-12 ya. Ingat ya. Tidak ada UAS pilihan berganda dan esai, namun adanya tugas akhir pengganti UAS. Ya, yaitu tadi ini yang rekan-rekan sekarang sedang perjuangkan ini. Oke? Baik. Baik rekan-rekan. Ya, baik. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kurang dan salahnya dari saya sebagai manusia. Dan yang benar itu datangnya dari Allah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.